baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah lanjutan dari pembahasan kita tentang 7 segmen. Sebelumnya saya sudah pernah membahas, kalau Anda mengikuti playlist video ini, kita sudah pernah membahas tentang 7 segmen satu buah, kemudian kita memprogramnya 2 7 segmen dengan metode switching. Kemudian kita menggunakan sebuah library 7 segmen agar kita lebih mudah dalam membuat 7 segmen 4 digit, meskipun dalam library-nya itu kita tetap menggunakan switching sebenarnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah 7 segmen tapi dalam bentuk modul. Namanya adalah 7 segment display dengan modul TM1637. Ya. Jadi kita punya sebuah 7 segmen di mana kalau kita lihat fisiknya dia hanya sisa memberikan kita sebuah 4 pin saja untuk mengelola 4 digit 7 segmen ini. Oke, kita coba lihat propertiesnya untuk lebih jelasnya. Ini ya. Nah, 4 digit pin ini 2 untuk PCC dan ground, dan sisanya adalah untuk clock ya, dan DIO-nya, data inputannya. Ya, jadi sangat simple untuk modul ini. Tapi karena kita menggunakan modul, otomatis nanti kemungkinan besar kita akan untuk dalam programnya kita harus menggunakan sebuah library. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba buka example-nya ini ya. Nah, ini example-nya. Kalau kita lihat, example-nya pun sangat-sangat simple. Ya, sangat simple. Kita hanya membutuhkan sebuah file ini ya, include TM1637, kemudian ditentukan pinnya, kemudian menentukan tampilan displaynya seperti ini ya. Nah, tapi kita coba bahasnya satu persatu saja ya. Nah, oh ya, sebelum saya lanjut, apa keuntungannya? Saya bahas dulu sedikit tentang keuntungannya. Keuntungan dari menggunakan modul ini, selain dari pinnya yang sudah sangat sedikit, kita bisa menggunakan delay di dalam programnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan program bersama dengan delay. Beda jika kita menggunakan 7 segmen dengan metode switching. Itu kita harus menghindari lagi yang namanya program delay seperti ini. Oke ya. Nah, kita coba langsung ke programnya kita. Jadi yang pertama lah kita di luar void setup dan loop, kita melakukan include dulu terhadap sebuah library yang namanya TM1637. Tapi kita mau lihat apakah library-nya TM namanya 1637. Nah, boleh kita lihat di sini. Beda ya. Jadi nama library-nya adalah Grove 4 digit display. Jadi harus kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Jadi kita harus tambahkan library di sini. Grove spasi 4 ya, 4 digit display. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang harus ada. Kita compile dulu ya. Kita compile dulu apakah berfungsi dengan baik programnya. Oke ya, aman ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menentukan pinnya. Jadi di sini ada 2 berurutan clock dengan DIO. Sebenarnya kita boleh hapus ini, boleh kita langsung tulis di sini saja 2 dengan 3. Ya, seperti ini. Kita hapus saja dan kita hubungkan langsung ya. Jadi clocknya itu ada di pin 3. Ini ya. Clock di pin 3 dan DIO-nya di pin 2. Kita ikuti saja ya. Seperti yang dicontoh. Saya zoom out karena kita butuh PCC juga. Nah, PCC kita hubungkan ke bawah 5 volt dan juga grounding. Untuk groundingnya kita ada di atas seperti ini. Oke, cukup. Jadi sangat simpel ya, wiringnya sangat simpel, cukup menggunakan 4 wiring saja seperti ini. Oke, next kita mau masuk di void setup. Jadi kita lihat di contoh ya. Nah, di void setup kita hanya butuh 2 baris juga untuk inisialisasinya saja juga. Nah, sangat simpel ya. Kemudian next kita di void loop.
Nah, di void loop di sini sudah ada program counter ya, tapi kita jelaskan satu persatu saja. Jadi sebenarnya untuk menciptakan angka di sini kita cukup punya TM display saja. Ya, TM display, kemudian alamatnya di sini adalah posisinya 0, 1, 2, 3 berturut-turut dari sisi kiri ke kanan. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Kita coba ya. Jadi programnya adalah TM titik display. Ya seperti ini ya. TM titik display. Seperti ini. Alamatnya dari 0, dari ini kita dari 0 ya. Dari sisi kiri ini alamatnya adalah 0. Kemudian angka berapa yang akan kita munculkan? Misalkan saya mau munculkan angka 5. Seperti ini ya. Ingat titik koma, kita coba start. Oh, displaynya tidak muncul. Kita lihat apakah ada yang salah untuk pengkabelannya. Kita lihat ya. Oh sorry ya, sepertinya kita salah dari posisi kabelnya. Nah coba kita balik saja di sini. Apakah bisa ketika kita tulis seperti ini 3,2? Nah bisa ya. Sorry ya tadi saya terbalik di wiringnya. Harusnya tadi pin DIO-nya di pin 3 dan clock-nya di pin 2, tapi tidak masalah. Di sini ini keunggulannya jika kita menggunakan sebuah program ya. Jika kita menggunakan sebuah program, kita sisa balik di programnya. Wiringnya tidak usah diperbaiki, sisa di program dibalik. Jadi saya tadi tukarnya di program. Nah, ini normal ya. Muncul angka 5 di displaynya. Oke ya, jadi untuk mengakses display selanjutnya, sisa copy saja, langsung saja saya buat tempat langsung. Jadi untuk display 1, 2, dan 3. Ini 0, 1, 2, dan 3 ya. Nah, di sini saya berturut saja, misalkan 5, 6, 7, 8, misalkan ya. Coba reload. Nah, seperti ini ya. Muncul dengan sangat rapi ya, dengan wiring yang sangat rapi juga, dengan program yang juga sangat simpel. Muncul ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin membuat sebuah counter ya. Jadi misalkan seperti ini. Saya misalkan mempunyai sebuah data, misalkan saya buat integer data, misalkan datanya adalah 1000 ya. Jadi saya cukup menulis 1000 nanti, maka displaynya akan tampil nilai 1000. Oke ya, jadi boleh seperti inilah. Boleh kita buat sebuah data, misalkan datanya, atau boleh kita ganti data jadi tampil saja. Tampil, misalkan saya mau menulis seperti ini ya. Ketika saya menulis tampil 1000, maka akan tampil nanti di display tulisan 1000. Oke, kita coba buat fungsinya. Jadi tentu kita buat void. Nah, karena nilainya cuman angka 1000, mungkin kita bisa pakai integer saja ya. Integer tampil. Integer AAA saja ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita masukkan AA ini ke dalam sebuah data dulu. Jadi kita buat lagi data namanya BB saja. Nanti BB ini diisi dengan AA. Oke ya. Bisa dipahami ya. Jadi BB ini diisi dulu dengan nilai AA. Meskipun sebenarnya nilai AA bisa langsung dimasukkan dalam programnya. Oke, kita masukkan saja kalau begitu agar lebih simpel lagi. Nah, selanjutnya
Kita akan menggunakan tadi program tampilnya ya. Jadi untuk program tampil itu tm titik display. Seperti ini ya. Nah, display. Nah, jika saya tulis seperti ini, langsung, maka kita lihat ya, tidak ada alamat ya ini. Nah, tidak ada alamat. Harusnya ini, kalau tidak error, mungkin tampilan di LCD-nya yang tidak sempurna. Ya, padahal saya sudah menulis 1000 ya. Nah, tapi yang tampilnya di display itu 000, artinya masih salah ya. Nah, coba saya tulis alamatnya dulu seperti ini. Kita coba play. Kita lihat apa yang muncul. Wah, tidak ada yang muncul ya. Artinya apa? Di display 1 ini, di display 0 ini apa namanya ambigu ya. Tidak tahu tampilannya apa karena isinya adalah 1000. Tidak mungkin dalam satu digit ini menampilkan data 1000. Makanya kita butuh sebuah pemecah data ya. Kalau kita lihat example-nya, dia menggunakan sistem seperti ini untuk memecah datanya. Jadi kita ikuti saja example-nya seperti ini ya. Jadi caranya itu adalah AA-nya, jika dia ada di ribuan ataukah di posisi digit yang ini, maka AA-nya ini terlebih dahulu harus dibagi dengan 1000. Ya, seperti ini harus dibagi dengan 1000. Nanti setelah 1000, dia harus dipersenkan dengan 10. Agar nanti nilai akhirnya adalah 1 ya, karena di sini adalah 1 ya. Kita coba dulu ya, kita coba satu persatu. Oke ya, berhasil ya, tampil 1 seperti ini ya. Nah, next untuk tampilan selanjutnya kita copy saja display, kita coba angka 1 lagi. Nah, karena ini adalah ratusan, jadi cukup dibagi 100. Bagi persen 10-nya tetap pada posisinya. Oke ya, kita coba, harusnya muncul nilai 0 di situ ya, karena digit keduanya di sini adalah 0. Oke, muncul. Nah, kita ganti saja ya, agar nanti di sini ada variasi data, kita ganti saja 1 2 3 4 lah di sini ya. Nah, berlanjut lagi. Langsung saya buat sampai digit keempatnya ya, atau sorry, digit ketiganya. Nah, di sini dibagi 10. Nah, di sini bagi 1, karena bagi 1 tidak ada, kita hapus saja, seperti ini saja. Ya, sama ya. Kalau ditulis seperti ini, kalau mau kelihatan rapi seperti ini boleh juga. Kita reload. Oke ya, muncul dengan sangat rapi ya. 1 2 3 4 muncul dengan rapi. Nah, selanjutnya kita sudah bisa membuat sebuah void. Nah, sekarang kita bagaimana ketika kita ingin membuat sebuah counter up. Boleh ya. Integer hitung, kita buat sebuah data namanya hitung. Hitung awalnya nilainya adalah hitung. Di void setup kita settingnya hitungnya sama dengan 0. Kemudian hitung plus plus. Nah, kita tampilkan nilai hitungnya. Kemudian dalam delay kita percepat saja ya, 10 saja. Artinya nanti di sini cepat sekali ya. Kita coba. Nah, muncul ya. Sangat cepat. Nah, saya percepat lagi ya. Saya cuma mau tunjukkan bagaimana jika nilainya lewat dari batasan yang ada. Kita coba reload. Jadi batasannya ini kan harusnya cuma sampai 9999 ya. Nah, kita lihat jika melewati batasan yang ada. Oh ya, delaynya di sini juga terbatas ya. Jadi kita mungkin lumayan lama menunggu. Nah, ada solusi yang lain ya. Caranya itu adalah kita langsung buat ini menjadi banyak. Misalkan startnya dari 9000.
Oke, ini startnya dari 9.000 ya. Kita lihat kalau melebihi 9 yang nilai maksimal, dia jadinya apa. Nah, kembali ke 0 ya. Jadi dia otomatis kembali ke 0 ya. Oke ya. Jadi ini sudah sangat simple sebenarnya, karena dia datanya juga tadi kita bisa lihat kembali ke 0 langsung. Ya, saya reload lagi untuk memastikan bahwa datanya kembali ke 0 sebenarnya. Ya, tapi di sini sebenarnya datanya tidak kembali 0 ya. Ini sebenarnya masih ada data di sebelah sini. Ya. Nah, ini untuk memastikan bahwa dia kembali ke 0, kita buat sebuah format seperti ini ya. Jika hitung lebih besar dari 999, maka hitungnya kita reset menjadi 0. Oke, kita coba. Oke ya, ini sudah ya. Ini baru yang bagus ya. Di sini betul-betul nanti isinya sebenarnya terreset ke 0. Oke ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika counter down? Oke, counter down kita mulai dari 9.000 boleh. Counter down sisa ganti ini menjadi minus-minus, dan kita logikanya di sini adalah jika kurang dari 0, maka hitungnya akan kembali ke 9999. Oke ya, kita coba, atau kita cobanya dari 1000 saja ya. Oke. Kita mau pastikan jika counternya oke ya. Tidak kelihatan 1000-nya ya tadi. Nah, normal ya, langsung ke 999. Boleh, saya mau agar kelihatan 1000-nya, 1500 lah. Ya, sorry ya, ini mungkin jaringan saya yang agak lambat, jadi proses compilingnya agak lama juga. Ya, bahkan tidak sampai tercompile. Nah, ini ya. Oke, normal ya, sangat-sangat normal datanya. Oke, sangat normal ya. Nah, sekarang di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana memfungsikan karena kalau kita lihat di sini fungsinya ini adalah fungsi seperti pewaktu ya. Pewaktu, misalkan menit ya. Ini ada menit, kemudian ada detiknya misalkan. Kita tidak usah gunakan jam menit ya, karena kalau kita gunakan itu terlalu lama. Ya. Artinya di sini sebenarnya ada dua variabel, variabel yang posisi kiri dan variabel yang posisi kanan. Ya. Jadi harusnya nanti seperti ini ya. Jadi saya hapus saja ini ya. Nah, harusnya nanti seperti ini. Tampil. Nah, di sini misalkan jam 10, sorry ya, menit ke 10, detiknya ke 56 ya. Harusnya seperti ini ya tampilnya. Jadi anggaplah jam ya. Jam 10 lewat 56. Ya, harusnya tampilnya seperti ini. Nah, jika seperti ini, maka kita kembali ke void tampilnya kita. Nah, void tampilnya nanti kita rubah menjadi 2 integer bb juga. Ya, artinya apa? Ini mewakili puluhan saja ya. Maksimalnya puluhan. Artinya digit pertama itu, digit 0 ini itu hanya dibagi dengan 10, dan digit keduanya dibagi dengan 1. Nah, untuk digit 2 dengan 3, dia adalah bb. Dibagi dengan 10 untuk yang pertama, dan dibagi dengan 1 untuk digit yang keduanya. Oke ya, seperti ini kita coba. Nah, sudah ya.
Jam 10 misalkan ini jam 10 lewat 56. Oke ya. Sudah sangat tampil dengan bagus, tapi kalau kita mau buatnya menjadi jam dan menit, jam dan menit misalkan ya. Kita coba istilah jam menit saja ya. Jam menit. Nah, artinya nanti di sini kita coba jam sekarang. Di sini jam misalkan jam berapa ya? Jam 10. Kemudian menitnya saya kasih misalkan menit berapa ya? Menit 30 lah. Artinya di sini nanti kita sisa tulis jam, sorry. Jam, di sini menit. Seperti ini ya. Nah, kita reload. Nah, berhasil ya. Jam 10.00. Oh, ada yang salah ya. Di sini menitnya harusnya munculnya 30, tapi ternyata munculnya adalah 00. Oke ya, kita coba lihat dulu ya kesalahannya di mana. Oke ya, kesalahannya sepertinya di sini ya. Sorry ya, saya tulisnya titik 2. Kita coba play lagi. Oke ya, sudah normal ya. 10.30 sesuai dengan jam yang muncul, 10.30. Oke, misalkan begini. Kita mau misalkan menitnya plus. Oke ya, jadi nanti menitnya akan menghitung terus ya. Delay-nya kita kasih delay 500 saja, setengah detik, agar ini waktunya cepat. Nah, di sini perhatikan ya. Di sini kita punya fungsi jam juga. Jadi kita harus membuat sebuah fungsi di mana jika menit kan tidak pernah tampil 60 ya. Menit sama dengan 60, maka menitnya harus menjadi 0. Kita buka kurung ya. Menitnya harus menjadi 0 ya. Kemudian jamnya harus plus ya. Fungsinya kan seperti ini ya kalau jam ya. Artinya ketika menitnya sampai 60, maka jamnya akan plus. Oke ya. Kita mungkin percepat saja detiknya ya. Oke, kita coba. Oh, ini terlalu cepat ya. Sorry. Sorry, ini juga kekurangan. Sama dengan 60 harusnya. Kita coba play ulang. Oh ya, ini normal ya. Nah, perhatikan ya. Jika dia sudah sampai di... Nah, jadi dia tidak muncul 60 ya. Karena kalau setelah 59, dia harusnya menjadi 0. Oke ya, jadi dia tidak muncul 60. Kan jam seperti ini ya fungsinya. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kalau kita jamnya lagi di sini. Nah, jamnya kalau plus ada lagi if-nya ya. Jika jam sama dengan 24, maka jamnya harus direset menjadi 0 juga. Ya, seperti ini ya. Nah, kita ganti di sini misalkan yang dekat 24, misalkan 23 atau 22 lah. Kita coba saja ya. Kita play. Oke, 23. Ketika 23.59 sudah lewat, yang harusnya semuanya menjadi 00. Nah, berhasil ya. Sudah ya. Artinya kita sudah bisa membuat sebuah display jam ya lewat menggunakan program TM1637 ini atau modul TM1637 ini. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.